Halo semuanya, ketemu lagi di channelku dalam sesi love reading dengan pilih kartu, pick a card atau pick a pile, memilih tumpukan kartu. Sebelumnya aku mau bilang kalau channelku ini masih baru, jadi tolong supportnya dengan mensubscribe channelku, dan bagi kalian yang pengen berteman dengan aku bisa follow Instagramku juga. Oke. Tema kali ini adalah hal-hal yang perlu dikoreksi dalam diri kamu, termasuk dalam hal cinta. Karena aku tuh emang kontennya kebanyakan tentang love reading gitu. Aku emang lagi fokus ke situ sih sebenarnya. Terus aku mau buat beberapa pilihan pile, pilihan tumpukan kartu yang bisa kalian pilih nantinya untuk tahu sebenarnya apa hal-hal yang perlu dikoreksi di diri kita semua, di diri kamu juga, di diri kalian, yang itu mungkin jadi ngebuat kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki dalam diri kita, termasuk dalam hal mencintai dan dicintai, kayak gitu. Dari beberapa pilihan tumpukan kartu yang aku buat, kalian bisa pilih salah satu nanti sesuai kata hati, sesuai intuisi. Tapi saranku, tontonlah video ini dari awal sampai akhir, karena energi kamu bisa aja ketariknya di kartu yang bukan kamu pilih. Jadi bisa aja energi kamu di kartu yang lain. Dan ini tuh pembacaannya kan general, jadi menarik energi banyak orang. Belum tentu bisa resonate, belum tentu bisa cocok. Apalagi kalau energi kamu nggak ketarik di sini, gitu. Makanya respon dengan bijak. Terus kalau cerita ini mengena ke kamu, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Tapi kalau misalnya nggak terlalu resonate atau nggak terlalu cocok, kamu ambil cerita positifnya aja. Seenggaknya kamu bisa belajar dari hal-hal lain, terutama dari pengalaman orang lain yang ada di dalam cerita pembacaan kali ini, kayak gitu. Oke. Aku shuffle dulu ya kartunya. Aku bakalan buat beberapa pilihan.
pile, udah ada 3 tumpukan kartu. Aku bikin penandanya. Yang pertama dengan nih, ini jepitan warna merah marun gitu ya, atau merah agak tua. Yang kedua aku bikin warnanya biru. Oke. Yang ketiga warna pink atau merah muda. Kalian pilih ini sesuai kata hati kalian, sesuai intuisi kalian. Bisa juga pause video ini supaya berkonsentrasi untuk memilih kartu yang mana. Dari pilihan ini nanti akan ngejawab tentang hal-hal yang perlu dikoreksi dari kamu, termasuk dalam hal cinta. Aku juga saranin lagi tonton video ini dari awal sampai akhir, karena energi kamu bisa aja tertuangnya di kartu-kartu yang lain yang bukan kamu pilih. Atau bahkan mungkin energi kamu gak ada sama sekali, karena ini pembacaannya general, menarik energi banyak orang gitu. Oke, udah bisa? Kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama, jepitan yang merah ya. Oke, aku taruh di sini aja. Tebaran kartunya ada King of Swords, Six of Swords, jatuh. Lalu ada Death, terus Two of Wands, The Emperor, dan Ace of Pentacles. Itu kartu intinya. Kemudian pelengkapnya di sini ada Wheel of Fortune. Oke, kemudian ada Page of Swords, Five of Cups, The Hangman, Three of Pentacles, sama The Magician. Aku juga udah ambil tadi secara acak pesan dari dompet kit aku. Message from Romance Angels, malaikat cinta. Ini yang pertama, kedua, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Jadi begini, yang pilih nomor 1, kartu pile 1 dengan pita atau jepitan yang merah. Aku lihat di sini yang perlu dikoreksi dari kamu itu kalau relation dengan orang, berhubungan dengan orang, bisa bergaul atau berteman, bahkan mungkin menjalin cinta dengan orang. Kamu tuh di sini pengen selalu lebih profit daripada orang yang punya relasi ke kamu. Jadi kamu itu kalau bergaul itu pengen ada keuntungan dari pergaulan itu, ada keuntungan dari hubungan itu yang bisa bermanfaat bagi kamu. Kamu benar-benar menimbang untung ruginya dalam sebuah hubungan. Kalau kamu rasa hubungan ini sangat menguntungkan kamu, seperti bisnis ya kamu bertahan gitu. Karena apa? Kamu tuh punya basic sifat yang egois.
kamu selalu pengen orang yang berjuang ke kamu, orang yang memperjuangkan kamu. Kamu selalu pengen orang ngejar-ngejar kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah jatuh cinta sama seseorang, kamu juga memperlakukan hal yang sama ke dia gitu. Kamu pengen dia itu lebih banyak action daripada kamu. Jadi mungkin kamu juga orangnya gini nih. Kamu gak mau terlalu nunjukkan kalau kamu itu sayang sama dia. Kalau misalnya dia ngechat, mungkin kamu balasnya agak lama biar kamu itu terlihat gak terlalu membutuhkan dia gitu. Tapi ini energinya bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa. Nah, kalau misalnya contohnya tadi kayak gitu, contoh yang lain juga bisa kayak gini. Kalau dia misalnya udah mulai menunjukkan tanda-tanda menyakiti kamu, kamu ngelakuin hal yang lebih daripada itu. Misalnya, kalau dia nggak nge-read chat kamu atau nggak balas chat kamu bakalan ingat banget dan melakukan hal yang kalau bisa lebih dari itu, lebih parah dari itu. Mungkin apa ya? Kalau udah kesel banget gitu sampai bisa ngeblokir loh. Kamu tuh bisa sampai ngeblokir, sampai nggak mau lagi terkoneksi sama dia kayak gitu kamu. Kamu benar-benar selalu memenangkan ego kamu daripada perasaan kamu sendiri. Ketika kamu udah blok orang yang kamu cintai, yang kamu rasa dia menyakiti kamu di apa ya istilahnya, kayak di backstage, di belakang itu kamu sebenarnya juga masih mantengin dia walaupun kamu blok dia. Kamu ini loh, kamu tuh sebenarnya orangnya smart, kamu tuh pinter, tapi kamu lebih banyak make intellectual minded kamu daripada perasaan kamu. Kamu lebih pakai logika daripada kata hati gitu. Ketika kamu memainkan logika kamu, disitulah kamu memenangkan ego kamu. Alhasil ya, kamu gak mau lagi berkomunikasi dengan orang yang kamu rasa udah nyakitin kamu. Kamu gak beri kesempatan dengan orang kayak gitu. Tapi di belakang ya, kamu tetap liatin dia dari jauh. Kamu kepoin dia, kepoin media sosialnya. Kamu punya strategi sesuai dengan kecerdasan kamu untuk masih bisa ngeliat-ngeliat dia. Mungkin dengan cara stalking dia, pakai fake account gitu, pakai akun palsu. Nah, di situ kan sebenarnya kamu kamu mungkin bisa sembunyikan perbuatan kamu ini dari dia, dari orang lain. Tapi kamu gak bisa membohongi diri kamu sendiri kalau kamu benar-benar mencintai dia, sekalipun dia menyakiti kamu. Karena kamu sendiri yang buat situasi kayak gini. Kamu yang bikin sendiri situasi ini jadi rumit. Mungkin apa yang dia buat ke kamu tuh sebenarnya mungkin hal sepele, tapi kamu memperumit itu dengan perbuatan kamu sendiri. Jadi kalau dia misalnya nyakitin kamu karena hal sepele nih, karena mungkin lama balas chat atau apa, kamu tuh langsung kayak ngerasa lo harus ngerasain nih, lihat aja nanti apa yang bakalan aku buat, kayak gitu. Kamu kayak gitu. Tapi di dalam lubuk hati kamu cinta sama dia. Cuma kamu pride-nya gede. Kamu selalu naikin ego kamu. Kamu gak pernah luluh sama perasaan kamu sendiri. Gitu. Jadi waktu kamu misalnya ngeblok seseorang,
ya kamu kayak apa ya, ngelihat dia itu mau nggak ya berjuang untuk aku. Kamu selalu kayak pengen diperjuangkan terus, kamu pengen selalu dikejar-kejar terus gitu. Akhirnya apa, orang yang kamu cintai ini, kalau dia udah ngerasa kamu keterlaluan kayak gini, dia nggak selamanya loh bisa memaklumi kamu, sifat kamu yang kayak gini. Jadi orang yang benar-benar kamu cintai ini jadinya menarik diri, jadinya pergi ninggalin kamu gitu. Ya ketika ketika dia pergi dan kalian terpisahkan oleh jarak, kamu di sini nungguin dia. Kamu kayak apa ya, kamu masih pengen dikejar sama dia gitu. Kamu pasti pengen dia ngejar-ngejar kamu, memperjuangkan kamu, ngebujuk-bujuk kamu. Tapi ada saat takdir itu berbicara kalau dia udah capek, dia udah nggak mau lagi terlalu peduli sama kamu yang egonya tinggi gitu. Nah, ketika kamu udah nungguin nih, nah nungguin dia, kamu masih jaga cinta kamu buat dia, kamu nungguin dia, ternyata dia nggak datang-datang. Dia nggak datang-datang. Jadi itu gimana? Makanya siapa yang salah? Koreksi dong dirinya gitu. Apalagi kalau gini loh, jangan sampai ketika orangnya udah nggak ada, kamu baru nyesel, kamu baru sadar. Apalagi kalau orang itu udah berubah, yang tadinya selalu bisa mengerti kamu, yang tadinya selalu sabar sama kamu, tiba-tiba udah hilang. Nah, kamu sendiri kan yang tersiksa gitu. Jadi cobalah, apa yang terjadi dalam hidup kamu, orang yang datang dan orang yang pergi dalam hidup kamu, itu sebenarnya mengajarkan kamu untuk memperbaiki diri terus-menerus. Jangan hanya menyalahkan orang lain terus. Padahal di sini kalau kamu nggak terlalu emosi menghadapi orang, nggak terlalu ego, dan mau memaklumi, mungkin situasinya nggak sesulit ini gitu loh. Dan aku juga lihat di sini ya, entah kamu atau dia, ada yang punya orang ketiga. Nah, kalau kamu punya orang ketiga, itu tandanya apa? Kamu berani melepaskan orang yang kamu cintai karena kamu berarti punya pilihan lain kan? Jadi kayak gitu. Jangan egois dong, mau megang yang sana, megang yang sini. Kan gak boleh kayak gitu. Jadi kalau kamu dekat sama ini, dekat sama yang lain juga, kan kamu tahu sebenarnya siapa yang kamu cintai sebenarnya. Jadi gak perlu hanya karena banyak kok yang mau sama aku juga gak butuh kamu, ya udah sana aja pergi. Ternyata kamu nungguin dia kan, kamu yang nyesel sendiri jadinya. Jadi jangan kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia punya orang ketiga, orang yang kamu cintai ini berarti dia dapatkan orang ketiga ini pada saat kamu gak menghargai dia, pada saat kamu udah keterlaluan menyakiti dia. Alhasil, dia membuka hatinya untuk orang lain yang dia rasa deserve, yang dia rasa layak untuk dirinya. Apalagi kan kalau namanya orang udah disakitin terus kan pasti udah capek dong.
Kalau dia ngelihat ada cinta baru yang lebih membahagiakan dia, terutama soal perasaan batin, pasti dia welcome gitu. Dan aku ngelihat di sini juga ya, kenapa sifat ini, karakter ini bisa ada di kamu? Kenapa kamu bisa kayak gini? Ini bisa aja karena ada family issues, ada pengaruh dari keluarga, lingkungan, pertemanan yang membuat karakter kamu jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya kayak gini aja udah rumit ya, di sini bisa juga keadaan itu diperumit karena kalian banyak perbedaan. Pertama bisa perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan religius, perbedaan etnis, suku, atau mungkin perbedaan usia. Salah satu lebih dewasa, salah satu tidak lebih dewasa gitu. Jadi keep an open mind di sini. Berpikirlah secara terbuka. Kalau memang hubungan ini berarti banget buat kamu, kamu harus bisa berpikir secara terbuka, open minded, dan lihat dari segala sisi kebaikan yang bisa kalian dapatkan dari hubungan ini. Jangan langsung kayak menyerah dengan egonya kamu, jangan langsung kayak gitu. Karena setelah orang ini pergi, kamu ngerasa nyesel kan, kamu ngerasa kehilangan. Dia itu kebahagiaan kamu sebenarnya. Setelah dia pergi tuh, baru kamu ngerasa kayak kamu harus memperbaiki diri, kamu harus menjadi orang yang lebih dewasa, gitu. Dan ada unrequited love. Cinta ini gak terbalas. Dulunya dia udah nunjukin kalau dia itu care sama kamu, dia itu peduli sama kamu, dia itu nunjukin kalau sebenarnya dia punya rasa sayang. Walaupun mungkin ada yang gak mengungkapkan gitu ya. Tapi kan kamu sebenarnya udah tahu orang ini pasti punya perasaan ke kamu. Dan kamu ngerasain juga sebenarnya. Tapi kamu lebih kayak gengsi ngakuinya. Kamu lebih kayak pengen dia yang ngejar-ngejar kamu terus. Ya jadinya gak terbalas cintanya. Sekarang dia pergi, kamu yang gak terbalas cintanya. Apalagi kalau dia udah pergi sama orang lain, udah bahagia sama orang lain. Kan kamu juga yang gak terbalas cintanya sekarang. Apalagi kalau kamu masih memendam perasaan ke dia. Terus ada chemistry, kamu bener-bener punya koneksi yang kuat sama dia. Mungkin ada beberapa yang gak menyatakan perasaan, tapi udah tahu kalau saling cinta, saling tahu kalau ada soul, kayak kalian ngerasa kalian itu soulmate gitu, twin flame mungkin. Nah, terus buat effortnya, make the effort, lakukan upaya. Kalau kamu rasa kamu itu salah, kamu perbaiki. Kalau kamu rasa kamu itu menyesal melakukannya, kamu jangan malu buat minta maaf. Udah waktunya kamu menurunkan ego kamu. Kamu harus bisa jadi orang yang lebih dewasa sekarang. Lalu ada you deserve love. Misalkan kamu tuh ngerasa kamu itu pantas untuk dicintai dengan tulus, maka kamu itu juga harus mencintai dia dengan tulus. Jangan dikit-dikit ego, dikit-dikit egois, dikit-dikit gengsi, selalu pengen diperjuangin. Jangan kayak gitu. Kalau kamu merasa kamu pantas mendapatkan cinta, apalagi cinta sejati ya, kamu harus buat apa embel-embel cinta sejati itu. Mungkin yang pertama soal ketulusan, yang kedua menghargai perbedaan, menerima perbedaan, ketiga harus bisa menurunkan ego gitu.
Karena kelihatan banget di sini yang perlu kamu koreksi dalam diri kamu. Kamu itu egois gitu. Jangan lagi karena ego kamu selama ini kamu kehilangan terus jadinya. Ya, itu ya yang file 1 yang warna merah. Ini nggak resonate buat kalian semua, nggak cocok buat kalian semua. Kalian bisa lihat juga di pilihan kartu lain, mana tahu energi kalian ada di situ. Kalau misalnya suka sama ceritanya, ambil hal-hal positifnya. Jangan lupa juga di like, di subscribe, dan di komen. Dadah! Kedua, sekarang yang pilihan kedua dengan jepitan berwarna biru. Oke, jepitan ini aku taruh di sini aja ya. Aku lihat dulu, kita tebarin kartunya. Pertama, The High Priestess. Kedua ada Four of Cups. Oke. Lalu Ten of Swords, Three of Pentacles, Two of Pentacles, kemudian Justice. Nah, kalau yang kartu pelengkapnya ada Six of Cups, Temperance, Death, Knight of Cups, The Sun, sama Ace of Cups. Sedangkan message dari Romance Angels ya, dari Romance Angels, ini pertama, kedua, tiga, keempat, kelima, sama yang keenam. Oke. Buat kamu yang memilih pile 2, pilihan kedua dengan jepitan biru. Di sini aku lihat ya, yang perlu dikoreksi dari kamu, termasuk dalam hal cinta. Kamu tuh orangnya sangat misterius sih sebenarnya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kamu selalu terjebak dengan apa yang kamu perbuat. Orang bisa mengira kamu itu melakukan A, tapi sebenarnya yang kamu pikirkan B gitu. Kalau soal cinta ya, beberapa dari kalian mungkin sering banget ketemu orang-orang baru, sering banget bersosialisasi atau punya relasi dengan orang-orang baru. Dan orang-orang yang perhatian sama kamu, apalagi yang bisa menarik perhatian kamu ya, mencuri perhatian kamu, itu secara nggak langsung bisa buat kamu jatuh cinta gitu. Meskipun kamu misalnya di sini udah punya orang lain. Nah, karena kamu orangnya aku bilang apa ya, mungkin beberapa dari kalian itu sangat mudah jatuh cinta kepada orang-orang yang menarik perhatian kalian. Kalian sering terjebak di situ. Kalian sering terjebak. Jadi kalian itu kalau misalnya punya komitmen nih sama orang, punya hubungan sama orang, kalian gak menutup kemungkinan kalau misalnya kamu itu bisa jatuh cinta lagi dengan orang lain gitu, dengan orang yang berbeda. Karena lingkungan kamu ya itu, ketemu orang-orang baru,
Kalau ada yang perhatian langsung baper gitu. Ya akhirnya apa? Kamu terbunuh sendiri sama apa yang kamu perbuat. Kamu udah berkomitmen sama seseorang. Kan kamu harus jaga komitmen kamu itu. Ini enggak, malah kamu bikin dia patah hati dengan menunjukkan kedekatan kamu dengan orang lain. Nah, si orang lain ini juga belum tentu kamu kasih komitmen kan. Bisa aja kamu cuma kayak PHP-in dia doang. Kamu mungkin sama dia cuma just flirt doang, cuma kayak main-main doang. Cuma kayak bikin hari-hari kamu berwarna aja gitu. Ketika kamu udah ngasih kesempatan sama orang baru untuk masuk ke hati kamu, di situ sebenarnya kamu terjebak sama situasi ini. Karena apa? Bisa aja kan kamu jadinya punya perasaan yang dalam sama orang yang baru ketika kamu masih punya pegang komitmen dengan orang lain. Kamu udah punya komitmen misalnya sama orang lain, kamu juga membuka hati kamu buat orang baru. Hasilnya ya kamu jadi jatuh cinta sama dua orang kan. Kamu jadi nggak bisa milih loh, kamu nggak bisa milih. Kamu sulit ngambil keputusan gitu, kamu stuck jadinya. Aku rasa di sini kamu orangnya sebenarnya baik. Kamu sebenarnya orangnya di sini penyayang, tapi kamu terlalu membawa perasaan ketika bertemu orang-orang. Nah, kalau kamu misalnya memilih orang baru nih, orang yang baru jadian ke kamu ini juga belum tentu bisa membahagiakan kamu sepenuhnya. Alhasil apa coba? Kamu teringat lagi sama masa lalu. Kamu kayak ngebayangin, coba ya dulu aku nggak ninggalin dia. Coba ya dulu aku bertahan sama dia. Pasti aku nggak kayak gini. Karena kalau kamu ninggalin seseorang demi orang lain, demi cinta baru kamu, aku pastiin di sini kamu susah move on loh. Tapi mau siapa yang disalahin? Kan kamu sendiri yang buat situasi sulit kayak gini. Nah, jadi saran aku ya, kamu yang milih pile 2 ini, coba kalau udah punya komitmen dengan seseorang, pertahankan. Tapi kalau kamu belum punya komitmen dengan seseorang, jangan gampang ngasih harapan ke beberapa orang. Karena kamu yang bakalan terjebak sendiri. Di ujung itu kamu harus ngambil keputusan loh. Kamu gak bisa hidup dengan 2 orang sekaligus. Ya beda situasi ya, kalau misalnya kamu ini poligami nantinya, kan itu beda cerita ya. Kalau di situ kan bisa aja. Nah, tapi kalau bagi kamu yang ngerasa cuma butuh 1 orang ya, kamu bakal terjebak jadinya, bingung jadinya milih yang mana. Gitu. Nah, sarannya di sini ya dari Romance Angels. Cobalah untuk retreat. Retreat itu kayak melakukan hal-hal yang membuat kamu itu bisa relax mungkin, atau bisa juga jadi berpikir jernih mana yang baik, mana yang buruk. Terus let go of control issues. Gak usah terlalu dengar omongan sana sini. Karena aku lihat kamu itu karena sering bertemu banyak orang ya, beberapa dari kalian kayak gitu. Kalian jadinya gampang dipengaruhi orang. Apalagi kalau misalnya orang ini udah deket nih, sahabat contohnya atau teman. Kan gak semua teman nih bisa ngasih hal-hal negatif, hal-hal positif ke kita. Kamu tuh harusnya bisa memilih mana omongan yang mempengaruhi kamu dengan baik atau enggak. Lalu forgiving and learning. Nah, di sini kalau misalnya kamu ngerasa
ngerasa gini loh, karena kamu di sini orangnya ada 2 pilihan atau beberapa pilihan di dalam hati kamu, kan secara nggak langsung orang lain juga ada kemungkinan untuk menyakiti kamu, karena kamu buat pilihan ke banyak orang. Jadi salah satu dari mereka atau beberapa atau semuanya jadi ngerasa tersakiti. Jadi orang yang tersakiti oleh kamu ini nggak segan-segan loh jadinya menyakiti kamu juga. Makanya kamu harus bisa memaafkan, terutama memaafkan dirimu sendiri dan belajar supaya kamu itu tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jangan jadi orang yang hidup di antara banyak pilihan lagi. Jangan kayak gitu. Jangan terlalu gampang jatuh cinta, jangan terlalu mudah suka sama orang lain, jangan terlalu mudah baperan, kayak gitu. Terus pay attention to the red flags. Nah, perhatikan tanda-tandanya. Kalau kamu rasa nih ya, situasi kamu itu udah nggak enak, terutama situasi yang nggak sewajarnya terjadi, harusnya kamu bisa mencegah hal itu supaya nggak kejadian. Apalagi nih ya, kalau kamu udah punya komitmen, terus ada orang baru yang terlihat menggoda, terlihat menarik perhatian kamu, harusnya kamu itu peka dan tahu kalau nggak sewajarnya kamu dekat juga dengan dia, sementara kamu punya komitmen dengan seseorang. Lalu ada finance and career. Nah, di sini bisa jadi ada isu finansial. Bisa kamu itu terkoneksi dengan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan kamu, terlibat dalam rutinitas kamu. Jadinya ya itu, kamu ngerasa cinta itu tumbuh sendirinya. Padahal harusnya kamu yang bisa mencegah itu, kamu yang harus bisa mengendalikan diri kamu supaya kamu nggak terjebak di banyak cinta gitu. Lalu ada trust, kamu harus percaya pada setiap komitmen yang kamu pegang pada seseorang, karena satu pilihan aja udah cukup. Kalau kamu ngerasa seseorang itu udah terbaik, kamu jaga cintanya, kamu harus bisa jadi orang yang dipercaya. Kamu harus bisa jaga kepercayaan dalam hubungan itu, supaya kamu jangan terjebak dalam situasi yang membingungkan antara memilih satu orang dengan orang lain. Nah, kayak gitu ya. Yang file 2, yang milih warna biru, ini nggak resonate buat kalian semua. Belum tentu cocok buat kalian semua. Kalau misalnya energi kamu nggak di sini, bisa aja di pilihan kartu yang lain. Kalau nggak ada sama sekali, berarti ini bukan energi kamu. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang gitu ya. Oke, aku rasa itu aja. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan di komen. Dadah! Sekarang yang ketiga, pilihan file 3 nih ya, dengan jepitan berwarna pink atau merah muda. Aku taruh di sini dulu. Oke. Tebalan kartunya adalah pertama 9 of Pentacles, 9 of Wands, 4 of Wands. Oke. Lalu Knight of Cups, Queen of Wands, dan 5 of Swords. Kemudian yang pelengkapnya ada The Chariot, King of Wands, 10 of Wands, 10 of Swords, 10 of Pentacles, sama The Moon. Pesan dari Romance Angels-nya, ini ada beberapa ya. Pertama, oke. Ini
ketiga, keempat, 5, dan 6. Nah, ini dia. Sorry. Sorry. Kita baca ya sekarang. Untuk kamu yang milih file 3 dengan warna pink, merah muda. Hal-hal yang perlu dikoreksi dari kamu ya. Hal-hal yang perlu dikoreksi dari kakak-kakak dan abang-abang. Aku lihat di sini memang sih beberapa dari kalian itu orangnya sebenarnya mandiri, orangnya cukup stabil soal finansial, cukup bisa mengelola keuangan. Itu beberapa dari kalian. Dan di dalam hubungan, kamu tuh sebenarnya bisa melengkapi pasangan kamu. Karena sosok orang yang mandiri itu sebenarnya sosok yang cukup diidamkan banyak orang ya, cukup diidamkan beberapa pasangan. Karena kalau kita dapat orang yang mandiri, kita kayak ngerasa nggak terlalu terbebani gitu dalam sebuah hubungan. Tapi aku lihat di sini kamu walaupun mandiri, kamu jadi ini loh, jadi kayak defensif gitu. Jadi beberapa situasi itu kadang kamu nggak terlalu peduli. Kamu jadi mementingkan diri kamu sendiri. Misalkan gini nih, kalau ada situasi sulit atau situasi kayak situasi yang getir gitu ya, kamu malah fokusnya ke diri kamu, bukan ke pasangan kamu, bukan ke orang yang sayang sama kamu, orang yang kamu cinta. Kamu gak fokus ke mereka, kamu malah fokusnya ke diri kamu sendiri. Padahal itu sebenarnya gak baik dalam sebuah hubungan. Karena gini ya, mungkin kamu tuh ngerasa karena kamu mandiri, kamu gak sering melibatkan orang lain, dan kamu melihat orang gak action ke kamu, gak melakukan banyak hal untuk kamu. Mungkin di situ yang ngebuat kamu ngerasa kamu gak perlu balas budi ke orang. Karena semua yang kamu lakukan itu serba sendirian, serba mandiri gitu. Jadi nggak ada take and give-nya yang kamu rasain. Gitu sih menurut aku. Tapi apa ya? Kalau sifat kamu kayak gini terus, itu bakalan ngebuat orang atau mempunyai persepsi kalau kamu ini egois. Padahal sebenarnya di sini kamu cuma kayak mau manifest aja kalau kamu itu orangnya nggak butuh bantuan orang lain, jadi kamu ngerasa kamu nggak perlu bantu orang lain gitu. Tapi bagi sebagian orang, mereka ngira kalau kamu kayak gitu berarti kamu egois dong, gak mau bantu mereka, gak mau bantu pasangan kamu, gak mau berbuat banyak dalam sebuah hubungan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya hubungannya banyak drama, akhirnya hubungan ini rumit, akhirnya hubungan kalian sulit, ngerasa beban. Aku juga ngeliat di sini beberapa dari kalian mungkin jadi kayak memilih single jadinya daripada punya relationship dengan orang. Karena apa? Kamu tuh ngerasa kamu tuh mandiri banget. Kamu tuh harus koreksi bahwasannya kamu itu
merasa nggak butuh orang lain itu kan nggak baik sebenarnya. Karena kita itu manusia, harus butuh bantuan orang lain, termasuk dalam sebuah hubungan. Kamu jangan ngerasa karena kamu mandiri, kamu nggak perlu bantu pasangan kamu, itu kan sebenarnya nggak boleh. Kamu itu nggak boleh karena kamu udah ngerasa mandiri, kamu jadi nggak mau berbuat banyak untuk memperjuangkan hubungan itu, jadinya kan sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kamu yang terbunuh sendiri jadinya sama perbuatan kamu ini. Itu sih yang aku lihat. Nah, coba lakukan sesuatu. Sebagai saran aku ya, kamu itu harus tunjukkan kepedulian kamu juga ke orang lain. Jangan langsung menimbang-nimbang apa yang kamu perbuat itu juga yang harus kamu terima dari orang lain, itu jangan. Jadi kesannya kayak kamu nggak pernah nolong tapi kamu jadi ngukur kadar selama ini kamu ada nyusahin orang atau enggak. Kalau kamu rasa kamu nggak pernah nyusahin orang, kamu jadi nggak mau disusahin oleh orang. Kan sebenarnya itu gimana ya, itu kan nggak boleh terjadi terus menerus kayak gitu, terutama dalam hubungan ya. Dalam hubungan harus give and give and give. Take and give itu memang balance ya, memang seimbang. Tapi alangkah baiknya dalam cinta, dalam kasih sayang, kita harus lebih banyak memberi. Gak perlu memperhitungkan apa yang kita terima, apa yang kita berikan, kayak gitu. Karena kalau namanya udah ketulusan itu gak pernah mengukur kadarnya, persentasenya itu gak pernah diukur. Saran aku kayak gitu. Coba untuk rasakan cinta itu dengan tulus. Di sini juga ada saran stay optimistic about your love life. Jangan langsung menarik diri di saat pasangan kamu itu kelihatan merugikan kamu. Jangan langsung kayak gitu. Harusnya kamu tuh optimis dengan hubungan kamu. Walaupun di sini terlihat kamu mandiri. Karena pada saat kamu itu memilih untuk single, gak mau berhubungan dengan orang lain, gak mau terlalu stres mikirin soal asmara, sebenarnya pada saat kamu single juga kamu gak bahagia. Cuma beban kamu aja yang berkurang sebenarnya. Gitu loh. Nah, terus ingat, ada ini attraction. Kamu ingat semua kisah manis di hubungan asmara kamu, supaya kamu itu gak gampang meninggalkan orang yang kamu rasa membuat kamu terbebani. Kamu harus ingat semua kisah-kisah kalian, supaya kamu itu lebih bertahan, lebih strong, dan gak gampang memilih jalan single, gak kayak gitu. Terus ada romantic feelings, rasakan gimana romantisnya hubungan kalian. Jangan sekedar ngukur kapasitasnya doang, kuantitasnya doang, tapi coba rasakan romantisnya, kualitas hubungan itu. Ada release your ex, lepaskan semua yang pernah terjadi di masa lalu. Mungkin di masa lalu beberapa dari kalian pernah ditipu, dihianati, yang membuat kalian itu gak gampang percaya dengan orang lain, yang membuat kalian itu gak mau lagi disakiti, takut ditipu, takut dirugikan. Harusnya itu kalian bisa melepaskan itu semua.
Karena orang baru yang datang ke kehidupan kalian itu belum tentu sama dengan orang-orang yang sebelumnya. Kalian harus kasih kesempatan sama sebuah hubungan gitu. Lalu ada flirt. Nah, coba kayak gini loh, supaya hubungan ini nggak kesannya tegang, nggak kesannya terlalu terlalu serem ya, mungkin karena kamu menimbang-nimbang kebaikan, keburukan atau untung ruginya. Coba lakukan sesuatu yang lucu atau menyenangkan. Contohnya nih, bercanda-bercanda sama pasanganmu, terus buat sesuatu hal yang lucu, dan hubungan ini jadi kayak berwarna lagi, hidup lagi, nggak sekedar cuma fokus pada diri sendiri gitu. Karena kalau kalian bisa melewati itu, ya kalian bisa ke tahap hubungan yang lebih serius, bisa ada engagement, pertunangan, bisa ada lamaran, bahkan mungkin pernikahan gitu. Jadi yang pilih pile 3 dengan warna pink itu aja yang bisa aku sampaikan. Ini nggak cocok buat kalian semua, ini nggak resonate buat kalian semua. Kalian bisa lihat energi kalian ada di kartu lain atau enggak. Kalau nggak ada sama sekali, berarti energi kalian nggak ketarik di sini. Because karena ini general reading, menarik energi banyak orang. Oke, kalian ambil cerita positifnya aja ya. Itu aja sih. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dadah.